Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kabarnya hari ini? Baik. Biasanya bagaimana ya? Luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yaitu modul 1.4. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa dulu. Kemudian setelah berdoa kita SBB dulu sebentar ya, ibu semuanya. Oke, siap. Dwi, mau memimpin doa Pak Dwi? Pak duduk siap. Berdoa mulai. Kita adalah restitusi atau menangani masalah kelas dengan segitiga restitusi. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal istilah ini? Mungkin di PMM? Restitusi mungkin? Oh ya, sekarang ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Coba ibu semuanya sekarang dengan berpasangan ya, dengan depan belakang boleh atau samping boleh. Panjenengan anggaplah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga di sini. Lalu genggam. Jangan sampai ada orang lain yang bisa membuka. Lalu panjenengan bila ke temannya juga menyuruh temannya untuk membuka genggaman tangannya. Jadi kayak gini. Saya punya genggaman tangan ini ya. Saya sama Bu Trica misalnya. Satu. Ini ya. Bukan ya. Saya juga pegang. Coba di antara saya dan Bu Trica siapa yang bisa membuka genggaman tangan orang lain? Gitu. Silakan mau merayunya, membentak apa silakan. Misalkan Bu Ade sama Bu Tuti, Bu Ida sama Bu Isna. Coba siapa yang bisa menang? Nanti dapat hadiah. Satu aja coba. Genggaman tangannya yang keras, kemudian buatlah teman Anda di depan untuk membuka, entah dengan dirayu, entah dengan dibentak, entah dengan apa saja.
lain bisa membuka kepada tangan. Di antara semuanya apakah ada yang bisa? Termasuk Bu Trica dan Pak Dwi yang sampai menggoncangkan dunia tadi sudah bisa membuka kepala tangan? Tidak. Nah, dari sini apa sih yang sebenarnya menjadi materinya? Yang menjadi materinya adalah begini, bahwa apa yang terjadi siapa pemenangnya rata-rata tidak bisa ini. Bahwa begini, kita sebagai manusia yang dewasa merasa bahwa kita memiliki kekuasaan atas orang lain. Sebenarnya tidak. Semua orang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, itu intinya. Termasuk siswa kita. Selama ini kita merasa bahwa guru adalah sosok yang bisa mengontrol siswanya, seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Artinya apa, Bu? Kok murid saya kok patuh sama saya? Aslinya tidak. Aslinya dia merelakan diri untuk diperintah oleh kita. Seperti tadi, kalau Bu istri tadi merelakan dirinya, ya daripada nanti pulangnya saya diapa-apakan sama Bu Ari, misalnya ya, saya meninggal lah misalnya seperti itu. Tapi yang lain yang merasa sama kekuatannya, saya tidak mau diatur sama sebelah saya karena saya punya kendali atas diri saya. Sebenarnya seperti itu. Selama ini kita merasa bisa mengatur anak, itu bukan karena kita kuat, tetapi karena anak rela diatur oleh kita. Ini yang namanya ilusi. Jadi harapannya kita nanti merubah pemikiran kita bahwa satu, guru bisa mengatur murid, itu hanyalah ilusi. Aslinya murid mengatur dirinya sendiri untuk bisa patuh sama guru, sebenarnya begitu. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Mungkin tadi ada yang caranya menggunakan paksaan atau menggunakan bentakan sehingga lawan kita akan merasa takut. Nah, kadang-kadang kita membuat hal seperti terhadap siswa kita. Mungkin bukan kita sih, saya. Jenengan mungkin tidak, beda. Ya, seperti itu. Karena kita menggunakan kritik. Kamu bagaimana sih? Nanti anaknya merasa bersalah, kemudian dia akan takut sama kita. Itu trik ibu-ibu sebenarnya, ya. Ketiga, semua pengakuan positif itu bermanfaat. Ternyata juga hanya ilusi. Ketika kita menguji anak, apakah membuat anak itu jadi baik? Ternyata hanya ilusi saja. Terakhir ini yang menjadi catatan adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang saya lakukan, sering saya lakukan ya. Itu dewasa kepada anak kecil itu ya. Ini adalah ilusi atau sebenarnya tidak ada. Aslinya setiap anak tidak bisa dipaksa oleh siapapun, termasuk anak kita sendiri di rumah. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus membuat komunikasi antar alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar kita membuat komunikasi dengan kontrol diri anak, sehingga mereka mengikuti kita bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaannya. Itu situ poinnya sebenarnya. Seperti inilah saya. Selama ini saya berpikir untuk mendisiplinkan siswa kita harus mengatur mereka. Betul, saya itu seperti itu. Kamu duduk, kamu harus diam, dengarkan saya. Saya menentang teori kontrol bahwa siswa dapat diatur oleh guru, karena guru sudah dewasa. Kamu tidak tahu apa-apa, yang tahu saya. Anak kecil itu guru yang punya mood yang mengendalikan. Pokoknya saya ingin kamu berdiri. Kayaknya pernah ya zaman sekolah kita dulu. Kamu tidak bisa mengerjakan berdiri di sini. Kamu tidak bisa mengerjakan kamu sholat, gitu ya. Itu namanya hukuman. Hukuman ini bisa berupa fisik dan psikis. Anak disakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Kayaknya kalau guru perempuan jarang dengan perbuatan, tapi dengan kata. Kamu ya tidak tahu apa guru sedang pusing. Berarti kan kita memberikan hukuman secara verbal. Ketika tanggal muda kita manis, ketika tanggal tua kita merut. Nah ini berarti poinnya adalah hukuman diberikan secara tiba-tiba, tidak terencana dan acak, tidak konsisten. Itu hukuman. Yang kedua, kalau konsekuensi itu apa? Mungkin ini diterapkan di SMP ya Bapak Ibu.
Ibu kalau di SD jarang. Konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk yang sudah direncanakan atau disepakati, mungkin istilahnya peraturan lah. Kemudian sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru, peraturan. Kalau di SMP mungkin ya ada aturan 3 kali ini dapat poin apa itu berarti ya, itu lebih ke konsekuensi. Anak-anak tahu nanti saya terlambat dapat poin 3, nanti saya tidak ikut upacara dapat, anak sudah tahu. Jadi kalau konsekuensi, kita sebagai guru tinggal menyatakan begini, kamu terlambat hari ini mas, ya bu. Tahu konsekuensinya apa? Tahu bu, saya harus berdiri di lapangan. Siap, silakan berdiri. Gitu kalau konsekuensi, karena sudah ada. Tetapi maupun tanggal tua maupun tanggal muda, hukuman itu sama, konsekuensinya sama, harus berdiri terus di situ, begitu loh. Beda ya, kalau hukuman berarti lebih kejam lah kalau hukuman, karena tergantung mood. Ini yang ketiga yang kita harapkan adalah restitusi. Apa itu? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika seorang anak sudah melakukan kesalahan, kita tidak menegur, menghukum, menyatakan konsekuensi tidak, tetapi mengajak anak diskusi. Pernah Ibu, anak kita 21 yang hari ini membuat kesalahan, anak 15. Seharian kita diskusi mungkin ya dengan anak-anak kita. Kalau awalnya mungkin iya, tapi mungkin lama-lama akan terbiasa ya. Bagaimana itu restitusi? Restitusi adalah nanti kita akan mengajak anak ke satu tempat yang nyaman, nanti kita sampaikan kesalahan anak. Yang jadi problem kamu saya pribadi adalah anak-anak itu tidak merasa bersalah, itu yang jadi masalah. Bagaimana saya mau mengajak restitusi ya kalau anak-anak tidak merasa bersalah. Sama mas, kamu jangan seperti itu. Apa kalau saya tidak seperti itu? Anak-anak saya ini ada yang begitu. Apakah sama dengan kajian? Ya, ini mau saya restitusi bagaimana dia tidak merasa bersalah. Nah, dengan ini supaya anak merasa kembali mengingat, kita akan membuat nanti yang namanya keyakinan kelas. Mas, yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Berarti, oh iya, berarti saya salah. Itu nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini pas sekali ya. Apa itu keyakinan kelas? Apakah perlu? Perlunya membuat keyakinan kelas adalah agar siswa tadi memahami nilai-nilai apa saja yang akan mereka tuju. Ya, monggo Ibu sambil didahar, yang bisa didahar. Ya. Siswa memahami nilai-nilai yang mereka tuju. Contohnya gini. Siswa ingin menjadi anak yang ramah kepada temannya. Berarti tadi sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila berakhlak. Siswa ingin menjadi anak yang selalu datang tepat waktu. Kita gali dulu keinginan mereka. Keinginan anak satu kelas ini nanti kita gabungkan jadi satu, kita sepakati bersama. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu akan kita laksanakan bersama-sama. Kalau ada yang lupa, kok kita sudah membuat kesepakatan kita harus ramah kepada temannya, kok ada yang istirahat, membuli temannya, berkata kasar pada temannya, kita tinggal mengembalikan lagi. Kalian dulu pernah membuat satu nilai yang ingin kalian sepakati, ingin kalian raih, apa itu? Anak yang ramah itu betul. Berarti ada yang perlu kita perbaiki, tidak ada itu. Kita kembalikan lagi kepada janji mereka sebenarnya. Keyakinan kelas sebenarnya janji mereka. Kalau yang saya lihat, keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas itu lebih kepada peraturan kelas yang dirubah jadi tulisan keyakinan kelas. Karena belum mencapai atau mencakup nilai-nilai universal yang ingin dicapai oleh setiap siswa. Misalkan anak piket, berarti ada nilai yang ingin mereka lakukan, yaitu nilai kebersihan dan nilai kedisiplinan, nilai gotong royong. Dengan memahami nilai kebajikan yang mereka raih, harapannya kita dapat meluruskan mereka saat mereka melakukan kekeliruan dengan cara mengembalikan mereka kepada keyakinan diri mereka sendiri. Ketika mereka lupa untuk membentak temannya, yo katanya kamu ingin menjadi anak yang ramah. Oh iya bu. Kalau anaknya melakukan kesalahan dengan intensi yang tinggi sehingga temannya yang dibentak menangis, itu kita nanti perlu melakukan yang namanya proses restitusi.
nanti ada di bagian akhir. Ya. Maka dari itu, sebagai sebuah kelas yang akan mencapai tujuan pembelajaran bersama, kita perlu membantu siswa menemukan keyakinan kelas mereka. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai guru adalah menanyakan apa sih sebenarnya keinginan kalian. Bukan kita yang membuat peraturan kelas. Kalau kelas 6 mungkin sudah agak memahami ya. Kalau kelas 1 mungkin ya lebih sederhana lagi. Aku ingin jadi anak yang apa? Saya ingin jadi anak yang patuh sama bu guru ya. Ditulis ya di sini misalkan gitu. Nanti kalau anaknya tidak patuh, ayo katanya ingin jadi anak yang patuh. Jadi kalau keyakinan kelas itu nanti tidak perlu banyak-banyak. Ditulis saja yang besar. Nanti kalau anak lupa tinggal disampaikan gitu katanya mau jadi anak yang seperti itu. Sudah lupa apa tidak? Sebagai pengingat kepada anak. Kalau kelas 6 mungkin sudah paham ya, oh iya saya salah. Kalau kelas 1, 2 mungkin belum. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat bersama warga sekelas, yang digali dari keyakinan masing-masing siswa. Dalam membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian jangan dibuat terlalu banyak karena nanti jadi beban. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kadang-kadang ada anak yang seperti ini, Bu, itu Bu kita buat aturan kelas begini, yang tidak piket 3 kali dihukum harus membayar denda 50.000. Kan kadang-kadang ada yang usul seperti itu, gitu. Nah ini kan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, maka jangan sampai ada aturan-aturan yang memberatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Ini cara membuatnya. Yang pertama adalah tanyakan pendapat siswa tentang harapan yang ada di kelas. Bapak Ibu, silakan menanyakan anak-anak, sebenarnya kalian ingin jadi siswa yang seperti apa sih? Kepada teman kalian ingin jadi teman yang seperti apa? Kepada guru kalian ingin jadi murid yang seperti apa? Untuk kelas ini kalian ingin menjadikan kelas ini seperti apa? Silakan lanjutkan tanyakan kepada siswa. Kalau saya kemarin siswa saya beri ini pos begini ya. Saya berikan mereka arahan, kemudian saya suruh mereka menempel itu di belakang, masih ada bukti fisiknya. Mereka ternyata setelah ditulis mereka tidak turun-turunan sebagai pemantau. Gampang. Pemantau itu apa? Pemantau adalah kita mengawasi siswa yang melakukan kesalahan. Contoh begini, kamu salah ya, ayo peraturannya apa? Tidak beraturan apa tuh? Betul. Berarti konsekuensinya apa? Ini Bu, sudah. Terakhir, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan. Kapan? Ya saat kita merasa siswa melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Bu, berarti kalau pelanggarannya tidak ada dalam keyakinan kelas bisa kita rubah sesuai dengan kondisi. Kemudian bagaimana menerapkan revolusi di kelas? Langkah pertama Ibu adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, nanti kita ajak dia pergi ke satu tempat yang nyaman, lalu kita tanya dulu, kamu melakukan apa sih tadi? Bu, saya tadi ngantem teman saya. Kita bilang dulu, gak apa-apa, salah itu biasa kok. Guru juga dulu pernah ngantem temennya. Itu biar anak merasa kita jadi teman yang nyaman dan dia tidak merasa saya ini pendosa ini yang dihakimi. Kita benar-benar menyampaikan, gak apa-apa kok, wajar kok kalau kamu menghantar temannya. Kamu kan orang yang kuat ya, jadi temannya dihantar ya. Diajak cerita dulu. Namanya menstabilkan identitas supaya anak meredam emosinya. Ya, biasanya anak meredam emosi, guru yang emosi. Mantap gimana gitu ya. Yang kedua, setelah anak mampu mengendalikan diri, kita memvalidasi tindakan yang salah. Tadi kamu ngapain Mas? Saya tadi menghantam teman Bu. Iya, temannya dihantam. Lu padahal kamu tidak hanya bisa ngantuk ya, kamu bisa banting juga loh ya. Wah, kamu sudah bisa sabar gitu loh. Nih, kamu harus bangga itu kamu cuma ngantuk. Kamu berarti sudah bisa sabar gitu. Ya. Terus memangnya kenapa kamu menghantam? Pasti
digali dulu kesalahannya apa dan alasannya apa. Kalau sudah anak itu sudah menyampaikan alasannya, baru kita tanyakan keyakinannya apa. Memangnya kamu mau terus begitu apa tidak? Suka menantang tidak? Tidak, Bu. Oh, berarti perbuatan kamu tadi salah apa betul? Salah. Ini kita kembali ke lagi. Kamu memangnya mau jadi orang seperti apa sih? Baik, Bu. Oh, berarti tadi kamu baik tidak? Tidak. Oh, kamu perbaiki tidak? Mau. Kira-kira cara kamu memperbaikinya bagaimana? Saya mau minta maaf sama temanku. Itu seperti itu. Jadi anak yang mengusulkan sendiri perbaikan dirinya. Tugas guru adalah mengarahkan supaya siswa membuat janji terhadap diri sendiri. Nah, Bapak Ibu pernah mencoba restitusi sebelumnya? Mungkin pernah ya. Kalau ada anak yang salah tidak langsung kita hukum, tetapi kita tanyai dulu. Tapi biasanya tidak sampai ke langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, monggo panjenengan untuk mencoba kegiatan restitusi di kelasnya masing-masing. Kalau ada masalah, semoga tidak perlu mencoba karena tidak pernah ada masalah di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali. Saya lihat antusiasmenya tadi ada antuk gitu ya. Semoga bukan karena mengantuk gitu ya, tapi karena memang ya ada informasi yang tersampaikan kepada panjenengan semuanya. Ada perubahan. Jadi begini, sebenarnya guru penggerak itu menyampaikan ide, kemudian yang bergerak bukan hanya saya tetapi seluruhnya. Karena kalau seorang yang bergerak itu tidak mungkin bisa merubah satu sistem, karena pendidikan itu sistem atau sistem satu sekolah, tidak satu dua orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu atau Bapak? Sepertinya tidak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Lakukan mau pulang sekolah, kita kan selesai mengajar, ya Bu. Terus kita juga ada tadi yang Ibu sampaikan, ada penghukuman, ada kasih sayang dan sebagainya. Nah, saya itu melakukan kalau habis kita pelajaran dan berdoa, sebelumnya saya ke anak-anak juga minta maaf anak-anak kalau apabila ibu tadi teriak-teriak, menggentak, itu tidak maksud guru seperti itu, tapi agar anak-anak memperhatikan apa yang kita belajar hari ini. Jadi kita mulai mengawali minta maaf dulu seperti itu. Itu yang saya lakukan. Luar biasa ya. Saya juga kalau habis marah-marah saya juga minta maaf. Sama saya Ibu nanti, padahal nanti kelas 1 ya, tapi sudah menerapkan contoh baik ya. Dalam berarti kalau maksudnya kemana ini? Kalau sebelum malam dia memberikan kesan yang manis ya, bahwa hari ini pembelajaran berjalan sangat menyenangkan ya, karena guru mengakhirinya dengan minta maaf. Anak-anak, jadi anak-anak akan terpenuhi kebutuhannya Bu, berarti ada kasih sayang kakak sampai guru. Kemudian penguasaan juga, karena guru minta maaf saya loh, berarti ada kebutuhan kasih sayang juga didapatkan gitu ya. Kemudian dua itu yang pasti ya. Setiap hari Bu nanti secara tidak langsung sudah